Ya, niat ketika awal kali membasuh muka. Jadi begitu air membasuh muka, di situ kita niat. Ya. Bolehkah niat sebelum wudhu? Boleh. Yang tidak boleh niat sebelum wudhu pas muka tidak niat lagi, itu tidak boleh. Jadi kita bisa pilih mau niat sebelum wudhu dan niat lagi setelah mencuci muka, atau kita mau niat pas membasuh pertama di muka. Ya, jadi tinggal kita pilih. Yang kedua, ghaslul wajhi min manbati sya'ri ra'si ila muntahadz dzaqan. Yang kedua yang wajib di wudu itu adalah membasuh muka dari tempat tumbuhnya rambut di kepala. Tempat tumbuhnya nih ya, tempat tumbuhnya. Ya. Nah, tempat tumbuhnya rambut nih, tempat tumbuh sampai di sini. Ya, tempat tumbuh. Ila muntahadz dzaqan, sampai ke ujung dagu. Sini ya, sini. Sampai ke ujung dagu. Bagaimana kalau orang yang punya janggot? Jadi orang yang punya janggot itu terbagi kepada dua dalam fikih. Yang pertama yang dihitung fikih janggotnya tipis. Yang kedua yang dihitung fikih janggotnya tebal. Yang mana yang tipis, yang mana yang tebal? Nah, jadi disebutkan dalam kitab fikih, orang yang kalau kita ngobrol, nih kayak misal ngobrol ya di depan gini, kita masih bisa lihat kulit dagunya, itu dihitung tipis. Ya, dihitung tipis. Bagi orang yang jenggotnya tipis, maka dia wajib kasih kena ke dagunya nih. Jadi harus dikasih maksud ya. Yang jenggotnya tipis. Sedangkan yang jenggotnya tebal yang mana? Yang jenggotnya tebal disebutkan dalam kitab fikih yang kalau kita ngobrol kulit dagunya tidak kelihatan, ya, gelap sudah. Nah, bagaimana? Ya cukup jenggotnya yang dibasahkan, paham ya? Nah, jadi tadi kan yang wajib dibasuh itu kan dari awal mula tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu. Wa minal uduni ilal uduni, dan dari kuping ke kuping. Jadi ini semua wajib nih. Ya. Ini wajib nih. Ya, wajib ya. Yang ketiga, ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma tahta al-adhafir at-tawilati allati tasturul anamil. Yang ketiga itu yang wajib kita basuh ketika wudu, yaitu membasuh kedua tangan bersama dengan kedua siku, ya, kedua siku. Wa ma tahtal adhafir tawilah allati tasturul anamil, dan apapun yang menutupi daripada kuku-kuku yang panjang. Jadi yang di dalam kuku itu wajib dibasuh kalau kuku kita panjang. Yang keempat, mashu ba'di ra'si wa in lam yakun alaihi sya'run wa la yakfi mashu sya'rin qala an haddi ra'si. Jadi yang keempat yang wajib di dalam wudu itu adalah mengusap sebagian kepala, ya, mengusap sebagian kepala. Wa in lam yakun alaihi sya'run, walaupun dia tidak punya rambut, maka kepalanya nih yang wajib dibasuh, ya. Tapi bagaimana orang yang punya rambut, kalau tidak kena kulit kepalanya tidak sah wudu. Nah, ya. Jadi harus kena kulit kepala. Wala yakfi mashu sya'rin tala an haddi ra's, dan tidak cukup membasuh rambut yang panjang, yang panjangnya melebihi batas kepala. Paham nih? Ya. Jadi tidak cukup membasuh rambut yang panjang, yang panjangnya itu melebihi batas kepala. Yang mana batas kepala? Ini yang tadi nih, sampai di sini, ini ya. Ini batas kepala. Jadi kalau yang panjang tidak sah dia punya basuhan kalau yang dia basuh rambutnya yang tidak di kepala. Paham? Okay. Yang kelima, ghaslu rijlaini ilal ka'baini. Yang kelima yang wajib di dalam wudu itu adalah membasuh kedua kaki
sampai kedua mata kaki. Wajibu ghuslul ajibaini. Khusus masalah kaki ini, ya, khusus masalah kaki, wajibu ghuslul ajibaini. Wajib juga membasuh tumit. Ya. Wajib juga membasuh tumit. Tahu tumit? Tahu ya? Jangan sampai tumitnya tak basah. Kalau tumitnya tidak basah maka tidak sah wuduknya. Wa syugujihima, dan wajib juga membasuh retakan-retakan tumit. Paham? Biasa kalau orang yang sering masuk kebun ya, kakinya ada tuh retak-retak di tumit, retakannya itu wajib dibasuh. Ya, wajib dibasuh, kasih kena pokoknya. Kalau tidak kena tidak sah wuduknya. Paham ya? Okay. Yang keenam, at-tartibu bainal a'dha'il arba'ah. Yang wajib dalam wudhu yang terakhir itu adalah berurutan antara 4 anggota tadi, ya. Jadi muka, kepala, muka, tangan sampai siku, kepala, kaki, ya. Nah, ini tidak boleh terbolak-balik, ya, tidak boleh terbolak-balik. Misal dia cuci kaki dulu baru muka, tidak sah wudhunya, paham? Jadi harus muka dulu, baru tangan sampai siku, baru kepala, terus kaki. Paham ya? Sampai sini pembahasan kita ya. Jadi ada 6 fardu wudhu. Insya Allah pembahasan ini kita amalkan setiap kita mau ambil air wudhu. Bagaimana kalau kita mau tambah dengan sunnah? Lebih bagus ya. Apa yang sunnah? Cuci tangan, kumur-kumur, menghirup air dalam hidung. Jadi bukan cuci hidung ya, bukan cuci ambil air cuci hidung, bukan. Ya, ambil cuci. Tak mancung juga kau punya hidung. Biar begini-gini ya. Ambil air, sirup. Tapi jangan kau tak buang. Ya, pusing kepala ya. Ambil, tembus, paham? Itu sunnah ya. Selain dari 6 yang telah disebut tadi, itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Karim ya